Selanjutnya silakan Dr. Dafsa Arifah Jufar, SPJP Konsultan, untuk menyampaikan topiknya yang berjudul Improving Outcome of Critical Ill Patient with Cardiovascular Disease, Evolution of ICCU. Silakan Dr. Dafsa, 20 menit. Ya, terima kasih Prof. Yudiher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Jadi saya akan menyampaikan mengenai evolusi ICCU dan bagaimana memperbaiki outcome ya pasien critical care yang dengan masalah penyakit kardiovaskular. Jadi slide pertama saya dari segi sejarah, mungkin kita tahu bahwa coronary ICCU itu berawal dari coronary care unit. Dan ini dicanangkan atau idenya lahir dari seorang PPDS sebenarnya yang berada di Edinburgh, Scotland, bernama Desmond Julian. Konsepnya adalah bahwa pasien-pasien dengan serangan jantung, terutama ST elevasi, itu mortalitasnya sangat tinggi. Dan dia melihat bahwa ada potensi untuk menurunkan mortalitas dengan penggunaan pemantauan EKG yang kontinu. Karena sebagian besar pasien tersebut meninggalnya karena gangguan irama. Terus yang kedua, adanya atau lahirnya seperti gambar di kanan bawah itu, kebetulan pada saat itu telah lahir external ventricular defibrillation yang kita ketahui sekarang sebagai alat defibrilasi. Kemudian yang ketiga adalah mengklaster pasien-pasien dengan diagnosa infak miokard pada unit yang khusus dengan personel yang terlatih untuk equipment-nya dan juga obat-obatan, terutama obat-obatan aritmia awalnya. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, adanya policy yang memberikan wewenang klinis kepada perawat untuk menginisiasi resusitasi bila resusitasi tersebut terjadi. Ini adalah awal dari suatu coronary care unit pada tahun 1960. Namun pada tahun 10 tahun belakangan ini, populasi yang ada di coronary care unit itu telah berubah, sehingga tidak hanya mengurusi pasien-pasien dengan serangan jantung, tapi juga pasien dengan komorbid dan masalah jantung lainnya. Seperti di sini dilihat, ini data dari Mayo Clinic ya, rural area. Kita lihat bahwa proporsi pasien dengan sindroma koroner akut itu sudah tinggal 25%. Jadi awalnya tahun 1960-an itu lahirnya untuk menangani pasien sindroma koroner akut, tapi dengan keberhasilan tata laksana sindroma koroner akut, ini proporsi dari sindroma koroner akut ini mengecil. Dan yang lebih banyak adalah proporsi kardiovaskular lainnya. Di samping itu juga kita bisa lihat bahwa kejadian gagal ginjal yang akut dan gagal respirasi serta sepsis. Nah ini bila terjadi akan 1 dari 50 akan meninggal di ICCU. Kemudian juga kalau kita lihat di sini 11 dari kejadiannya 11 dari 50 ya. Dan kalau kita lihat di tempat lain pada era yang sama, ini juga konsisten untuk ICCU, di mana pasien dengan sindrom koroner akut seperti STEMI ini justru menurun di ICCU ya. Bahkan yang ada lebih banyak non-STEMI karena keberhasilan dari inisiatif primary PCI pada pasien-pasien STEMI, sehingga pasien bisa teratasi pada fase akut dan berlanjut ke masalah yang lebih kompleks, harapan hidup yang lebih tinggi, sehingga lebih banyak kita di ICC itu mengurusi masalah sepsis, liver failure,
dan juga mechanical ventilation yang meningkat dibanding tahun 80-an. Jadi kita lihat bahwa populasi ICCU itu dia berubah. Jadi secara evolusi berawal dari populasi STEMI, kemudian tentu tata laksananya adalah rapid resusitasi, kemudian dengan keberhasilan penanganan STEMI maka populasinya berubah menjadi pasien-pasien dengan gagal jantung dan sindroma koroner akut, di mana kita membutuhkan preventive intervention dalam arti menentukan apakah pasien-pasien ini perlu ada intervensi baik koroner maupun katup yang seperti disampaikan Dr. Doni untuk mengatasi atau menghindari kejadian yang lebih buruk. Kemudian dengan bertambahnya usia tentu masalah kardiovaskularnya menjadi semakin kompleks sehingga populasi yang ada di ICU pun menjadi penyakit kardiovaskularnya tidak sederhana lagi, kompleks, disertai dengan komorbiditas yang disampaikan seperti gagal ginjal akut, gagal respirasi, dan juga sepsis. Bagaimana dengan di Indonesia? Kalau kita lihat perbedaan antara kejadian pasien ya antara 2014 dan 2021, kita lihat bahwa cardiac arrest, respiratory failure, dan cardiogenic shock sebenarnya trennya menurun di populasi ICCU. Namun yang meningkat justru pasien shock yang non-cardiogenic, lebih banyak yang mix, dan juga kejadian sepsis. Dan juga pasien-pasiennya banyak dengan komorbiditas kidney disease. Jadi sepertinya ini juga terjadi di Indonesia ya. Kalau kita lihat dari data preliminary ICCU multicenter registry, kita melihat bahwa populasi itu datangnya banyak dari referral emergency room rumah sakit lain. Kemudian juga datang dari cath lab. Jadi hampir setengahnya itu datangnya, populasinya datang dari cath lab dan emergency lain. Kemudian untuk dari segi risk factor, kita bisa lihat bahwa sebagian besar hipertensi dan diabetes, kemudian juga tentunya masih didominasi dengan coronary artery disease, hipertensi, dan juga chronic heart failure. Yang non-kardiak mungkin adalah chronic kidney disease, jadi pasien dengan CKD sebagai komorbid yang datang dengan masalah kardiovaskular. Dari segi distribusi diagnosis, kalau kita lihat di sini, acute coronary syndrome masih mendominasi diagnosis admisi saat ICU. Baik ini di level ICCU level 3 maupun di ICCU level 2. Begitu juga dengan acute heart failure dan aritmia. Jadi masih didominasi acute coronary syndrome, acute heart failure, dan aritmia. Dan yang juga tentunya cardiogenic shock ya. Di sini juga menyampaikan bahwa memang ACS masih dominasi. Ini hampir sama slide-nya. Saya lanjut berikutnya. Bagaimana dengan penggunaan organ support dan hemodinamik? Tentunya penggunaan hemodinamik dan respirasi support seperti mechanical ventilation dan non-invasive ventilation ini juga proporsinya kurang lebih 12%, dan juga penggunaan alat bantu hemodinamik secara keseluruhan itu kurang lebih 21%, CRRT 1,3, dan intermittent ERT 1,4. Kalau kita lihat determinan dari kematian pada pasien yang masuk ke ICU, itu determinannya adalah respiratory failure. Respiratory failure yang kemungkinan ini karena pneumonia tidak menjadi determinan, kemungkinan besar respiratory failure-nya karena masalah jantung. Kemudian untuk length of stay, ICCU kurang lebih 3 sampai ICCU-nya 3 hari, kemudian in hospital-nya kurang lebih 6 hari, jadi masih cukup singkat ya.
Sedangkan kalau kita lihat determinan untuk 30 hari meninggalnya, kita bisa lihat bahwa ini didominasi pada pasien dengan cardiac arrest, respiratory failure, shock untuk segala tipe, dan juga obstructive disease ya. Dan mortalitas 30 hari pasien-pasien yang masuk ke ICU dari multicenter registry ini adalah 18%, sedangkan rehospitalisasi itu 5%, dan alasan kenapa di rehospitalisasi banyak karena lagi-lagi akut coronary syndrome dan akut heart failure. Kalau kita bandingkan determinan mortalitas antara di luar dan di tempat di lokal dari data awal multiregistry ini, usia mempengaruhi. Jadi usia di atas 60 itu sebagai determinan mortalitas. Dan ini konsisten dengan apa yang ada di luar ya. Mungkin usianya jauh lebih tinggi kalau di luar, namun di Indonesia di atas 60 merupakan determinan mortalitas 30 hari. Begitu juga dengan kalau di luar itu acute kidney injury, kalau di Indonesia kok chronic kidney disease saat pasien itu masuk admisi itu menjadi determinan juga. Sedangkan yang lainnya adalah cardiac arrest, respiratory failure, dan shock all types. Bagaimana dengan pasien cardiogenic shock? Jadi pasien yang cardiogenic shock yang survive, yang tidak survive itu biasanya disebabkan karena mixed shock. Dalam arti ini sudah lewat waktunya, terlambat seperti kedatangannya, atau sudah terjadi komplikasi sepsis pada pasien tersebut. Dan kita lihat juga penggunaan ventilator dan RRT juga menjadi prediktor kematian pada pasien cardiogenic shock. Namun kalau kita lihat pasien yang datang ke rumah sakit dengan diagnosa cardiogenic shock, kita bisa lihat bahwa GFR-nya sudah rendah, yang GFR-nya rendah itu menjadi prediktor mortalitas, dan juga laktat yang di atas 4, dengan in-hospital mortality-nya kurang lebih karena SKA itu 57%, sedangkan kalau karena non-SKA 55%, dengan length of stay kurang lebih median 11 ya. Jadi paradigmanya kemungkinan besar pasien tersebut dengan angka prediktor laktat 7 dan eGFR yang sudah rendah, tentu ini menandakan bahwa pasien sudah dalam keadaan late presenter, sehingga dalam tata laksana pasien cardiogenic shock ini mengadopsi sistem jejaring ST elevasi, di mana harus ada jejaring yang menentukan fasilitas mana yang dapat melakukan pasien dengan shock. Kemudian untuk center-center yang lain adalah mengidentifikasi sebelum pasien tersebut jatuh ke shock. Jadi dalam arti mengidentifikasi pasien dengan resiko tinggi untuk terjadi shock, atau mengidentifikasi shock pada fase dini, sehingga outcome-nya bisa diperbaiki sih. Jadi dalam penanganan CCU juga perlu mengembangkan suatu jejaring CCU untuk memperbaiki luaran. Jadi bagaimana dengan demografik dan outcome pasien di Indonesia? Demografik pasien masih dipredominasi dengan infak miokard akut, dengan insidence meningkat untuk pasien-pasien yang shock non-cardiogenic, sepsis, dan juga CKD. Kita tahu bahwa infak miokard akut, revaskularisasi pada infak miokard akut itu akan memperbaiki luaran klinis. Maka sangat penting untuk menentukan waktu revaskularisasi tersebut ya. Jadi decision dan timing ini menjadi peran penting untuk memperbaiki luaran klinis. Sedangkan untuk cardiogenic shock tentunya kita harus mengeliminasi atau memperkecil presentasi dari late presenter dengan
menggunakan jejaring cardiogenic shock ya, yang dikembangkan tentunya dari jejaring ST elevasi. Sedangkan untuk determinant outcome itu respiratory failure in hospital, sedangkan untuk 30 hari shock, cardiac arrest, dan penyakit obstruktif, respiratory failure, usia, dan juga CKD. Kalau kita lihat untuk memperbaiki outcome, satu lagi adalah high intensity staffing model, di mana staffing model yang di sini dimaksud adalah di-manage oleh seorang cardiac intensivist yang secara rutin mengakses pasien-pasien ICCU, dan yang dimaksud dengan cardiac intensivist di sini adalah kardiologis yang board certified di interventional cardiology dan juga critical medicine. Jadi situasi pasien-pasien dengan adanya demografik seperti disampaikan sebelumnya, tentu ini memerlukan kadang-kadang memerlukan intervensi kardiologi prosedur yang urgent seperti right heart catheterisasi, placement temporary pacemaker, IABP, ECMO, atau coronary catheterization dengan revaskularisasi. Jadi kalau dibandingkan antara low intensity dengan high intensity staffing model, ini bisa terlihat bahwa dengan high intensity staffing model, mortalitas ICCU dan in-hospital mortalitas itu lebih rendah dibandingkan dengan low intensity staffing model. Kalau kita lihat tentunya di sini dengan perubahan demografik tersebut, maka akan ada persamaan dan juga perbedaan antara medical ICU dan cardiovascular ICU atau ICCU. Jadi emerging teknologi seperti structural heart intervention, durable LVAD, kemudian juga temporary mechanical circulasi, itu tentunya membuat ini menjadi perbedaan dan juga adanya terapi valvular disease, arrhythmia, dan shock, beserta anti-arrhythmic meds dan juga transvenous pacing. Sedangkan similarity-nya sering sama-sama melakukan ischemic heart disease, respiratory, renal failure, heart failure, dan juga patient karakteristik ya. Namun dengan emerging teknologi yang ada, ini likely medical ICU dan cardiovascular ICU ini akan diverge ya. Jadi evolusi dari cardiac intensive care unit ini berdasarkan latar belakangnya adalah satu tadi change in population, kemudian adanya advanced training dan organization, kemudian advanced medical care, dan juga advanced teknologi. Jadi berawal dari rapid resuscitation, kemudian bergeser kepada preventive intervention, jadi prevention untuk terjadinya perburukan pasien selama perawatan, dan juga comprehensive critical care. Di mana tadi disampaikan bahwa comprehensive critical care ini adalah pasien yang lebih kompleks dan juga komorbiditasnya banyak. Di mana dari segi training dan organization ini tentu perawat praktisnya juga advance, diperlukannya multidisciplinary, team-based care, dengan adanya banyak komorbiditas, kemudian performance improvement dengan memonitor performa dari center tersebut, kemudian penggunaan informasi teknologi yang banyak. Sedangkan untuk advanced medical care-nya adalah terapi advanced heart failure, intervention for pulmonary hypertension, dan juga protokol untuk patient safety. Dan advanced teknologinya tadi mechanical circulatory support, therapeutic hypothermia, advanced mode ventilation, dan juga renal replacement therapy, invasif dan non-invasif monitoring. Jadi PERKI sendiri telah mengeluarkan pedoman pelayanan perawatan intensif, di mana berawal dari pre-hospital, perawatan kardiovaskular non-intensif, dan perawatan intensif, di mana di sini dikategorikan dan juga leveling dari masing-masing ICCU tersebut.
tentunya leveling tersebut disesuaikan dengan kemampuan setempat dan juga mendikte pasien apa yang layak ditangani di ICCU tersebut. Ini adalah contoh ya, mulai dari tempat yang terbuka dan akhirnya jadi suatu kubikel, di mana sini adalah upaya untuk mengurangi adanya cross infeksi ya. Jadi ini perkembangan ICCU yang ada di ini adalah di harapan kita ya. Dan juga dari segi training, PEGI pun telah mempunyai spesialisasi yang telah dikembangkan sejak awal dengan tentunya di bidang perawatan intensif dan kardiovaskular. Tentunya ini diharapkan dapat leading lebih expert, kemudian juga memperbaiki patient care, dan juga memperbaiki pengajaran dan juga penelitian. Dan yang terakhir adalah subspesialis ini bisa memperform komplikasi prosedur yang complicated dengan lancar ya, dengan relatif risiko yang rendah. Jadi ideal dari ICCU adalah 24-hour in-house cardiovascular intensivist coverage, dan tentunya perlu multidisciplinary karena banyaknya comorbidity yang pada pasien demografik, dan yang penting juga adalah quality improvement dengan memfokus pada preventive iatrogenic measurement seperti VIP prevention, ulcers prophylaxis, DVT prophylaxis, dan juga infection-nya. Kemudian ICU length of stay, memonitor ICU length of stay, mortality, dan juga clinical data collection. Kemudian mengkategorisasi ICCU sesuai dengan kemampuannya, dan juga benchmarking untuk public reporting dan performance data. Jadi take home message untuk evolusi di sini adalah bahwa evolusi ICCU berawal dari rapid resuscitation, preventive intervention, dan yang terakhir komprehensif dari critical care. Dan untuk demografi sendiri bahwa akut myocardial infarction still mayoritas dengan peningkatan dari comorbidities or non-kardiak dan juga komplikasi lainnya. Sedangkan sehingga dibutuhkan advanced technology dan juga advanced medical service ya, serta training dan organisasi. Tentunya kita terus men-drive untuk memperbaiki luaran untuk pasien kita dengan cara yang telah kita lakukan dengan monitoring through multicenter registry. Dan juga di samping bahwa staffing modelnya yang diperlukan adalah high intensity staffing model ya. Dan berikutnya adalah adanya sistem organisasi dan networking dari CCU, berikut juga dengan IGD, sehingga kita bisa mengurangi atau memprevent pasien-pasien datang terlambat untuk dilakukan intervensi. Yang terakhir tentunya training cardiovascular intensivist dengan both set skill di bidang intervensi dan juga critical care. Demikian, terima kasih. Saya tentu terima kasih kepada tim One ICCU Investigator yang terlibat, yang datanya saya gunakan pada presentasi ini. Dan untuk peserta, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.